Agen perubahan pendidikan, langkah tegap memimpin jalan di Kampar, mewujudkan generasi tangguh bersama, menuju puncak kejayaan yang nyata. Angkatan 11 berdiri penuh semangat, bawa mimpi besar untuk anak-anak yang tangguh. Harapan bersemi di setiap kelas yang ada, membimbing dengan hati, sinari dunia. Guru penggerak bergerak melangkah maju, menggerakkan dunia dengan cinta dan ilmu. Tergerak hati membangun masa depan, generasi tangguh Kampar terus melaju. Dalam setiap langkah harapan berseru, hasilkan pemimpin yang siap mendayung. Dengan tekad kuat dan juga kasih sayang, kita semua bisa menuju puncak. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak pada pagi ini? Alhamdulillah. Bagaimana persiapan Bapak dalam kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti Pak? Alhamdulillah persiapan saya sudah insya Allah maksimal dan saya siap untuk itu. Begini Pak, bagaimana terkait dengan perangkat pembelajaran, apakah sudah Bapak persiapkan sesuai dengan diskusi yang mereka lakukan, di mana nanti modul ajar yang Bapak akan sampaikan pada saat belajar itu sudah memuat hal-hal yang berkaitan dengan berdiferensiasi serta memuat kompetensi sosial emosional. Apakah modul yang Bapak akan sampaikan pada saat observasi nanti ini di kelas sudah memuat kedua itu Pak? Ya, insya Allah saya sudah membuat modul ajar yang di dalamnya itu modul ajar itu berdiferensiasi, dan juga di dalam modul ajar itu terdapat kompetensi sosial emosional anak. Jadi insya Allah saya siap untuk dievaluasi. Ya, baik Pak, terima kasih. Izin juga sama Pak Rehan saya bahwa saya sudah membuatkan rubrik Pak untuk penilaian, untuk melihat tahapan-tahapan yang akan Bapak lakukan pada saat pembelajaran nanti, apakah terlihat berdiferensiasinya dan terlihat KSI-nya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengevaluasi kegiatan di observasi nanti Bapak pada saat pembelajaran nanti Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga observasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Pak. Amin. Baik Pak. Guru penggerak angkatan 11. Doa untuk kamar masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Oke, ada yang di dalam tangan ini? Ada. Siapa? Anissa. Monggo. Terus siapa lagi? Ada lagi? Saya ada. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, persiapkan dulu pelengkap pembelajarannya. Dia, penanya, LKS-nya. Sebelum kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya, kita ulang kembali pembelajaran sebelumnya.
Pelajaran sebelumnya apa? Tentang apa materinya? Persamaan linier dua variabel. Metode apa? Substitusi dan eliminasi. Oke, ada pertanyaan dengan pembelajaran yang sebelumnya? Apakah mungkin masih ada yang belum paham? Sudah paham semua? Oke. Tadi malam Bapak sudah mengirim link tentang pembelajaran hari ini. Apakah sudah ada yang buka? Sudah dibuka semua? Oke. Saatnya kita masuk ke pembelajaran. Nah, materi kita adalah persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Oke, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian semua mampu mengerti bagaimana cara menggunakan atau memahami persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, jadi tujuan pembelajaran kita itu atau yang harus yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini apa? Kalian mampu menggunakan persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menggunakan atau meletakkan persamaan linier dua variabel itu ke titik koordinat diagram Kartesius. Jadi ada dua tujuan atau dua yang harus kalian dapatkan sebelum pulang ke rumah pada hari ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, belum masuk ke materi, sudah. Oke. Duduk, diam, relaksasi. Gimana? Kalian duduk relax, kayak bagaimana duduk relaksasinya? Sudah? Sudah? Pejamkan mata. Biar tenang kita pembelajaran ini, biar tenang. Pejamkan mata. Tarik nafas. Buang. Oke. Tarik nafas saya lagi. Buang. Oke. Sudah nyaman? Sudah nyaman kita belajar hari ini? Sudah? Oke. Kita akan belajar menggunakan kelompok. Dalam kelompok itu yang Bapak nilai, yang pertama adalah bagaimana sikap kalian dengan teman kalian dalam satu kelompok dan dengan guru, dan bagaimana kalian aktif di dalam kelompok itu. Yang kedua, kalian mampu mempresentasikan hasil dari kelompok diskusi kelompok kalian, dan juga kalian mampu bagaimana menanggapi hasil diskusi kelompok yang lain. Terus selanjutnya, bagaimana kalian menulis kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kalian. Itu yang Bapak nilai. Yang pertama tadi apa? Bagaimana kalian bersikap dengan teman sekelompok dan guru. Yang kedua, bagaimana kalian aktif dalam kelompok kalian. Yang ketiga apa? Kalian mampu mempresentasikan hasil kelompok kalian. Selanjutnya, apa lagi tadi nilai yang mau saya nilai? Dapat menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Dan yang terakhir apa? Kalian mampu menulis kembali kesimpulan hasil diskusi. Oke, udah paham semua apa yang Bapak mau nilai pada hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita susun kelompok kita sesuai dengan kemampuan yang sudah pernah Bapak bentuk. Oke, buat kelompoknya.
Kumpul dengan kelompoknya? Oke. Saatnya kita masuk ke pembelajaran diskusi dengan kelompoknya. Lihat LKS halaman 16. Sudah, itu ada soal 1 sampai 5. Coba diskusikan dengan kelompoknya, dengan kawannya. Kalau masih ada yang belum paham, coba tanya dengan temannya. Dan jika masih ada kendala, coba tanya dengan saya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Coba kerjakan. Waktu diskusinya sudah habis. Sudah. Oke. Adakah kelompok yang mau mempresentasikan ke depan? Oke, kelompok. Apa nama kelompoknya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Oke. Ayo ke depan semua. Yang mau gimana? Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Widya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang melakukan kelompok 3 di Lestari Jakarta, di Nusantara, Karyawan Sosial. Kami akan mempresentasikan hasilnya yang dituliskan oleh Rizky. Pada kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, mulai. Ini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu harga 3 kilo apel dan 2 kilo jeruk adalah 130.000. Harga 2 kilo apel dan 5 kilo jeruk adalah 160.000. Berapa harga 1 kilo apel dan 1 kilo jeruk? Diumpamakan apel adalah X, jeruk adalah Y. Diketahui 3X ditambah 2Y sama dengan 130.000, 2X ditambah 5Y sama dengan 160.000. Ditanya harga per kilo. Dijawab 3X tambah 2Y sama dengan 130.000, 2X ditambah 5Y sama dengan 160.000. 3X dikali 2 sama dengan 6X. 2X dikali 3 sama dengan 6X.
2Y dikali 2 sama dengan 4Y. 5Y dikali 3 sama dengan 15Y. 130.000 dikali 2 sama dengan 260.000. Dan 160.000 dikali 3 sama dengan 480.000. Dikurang 6x dikurang 6x sama dengan 0. 4Y dikurang 15Y hasilnya min 11Y. 260.000 dikurang 480.000 sama dengan min 220.000. Y sama dengan min 220.000 dibagi 11, Y sama dengan 20.000. Lalu kita akan mencari yang X-nya yaitu apel. 3x 2 ditambah 2Y sama dengan 130.000. 3x ditambah 2 dikali 2 ini hasilnya 20.000 dari sini sama dengan 130.000. 3x ditambah 40.000 di 2 dikali 20.000 hasilnya 40.000 sama dengan 130.000. 3x ditambah sama dengan 130.000 dikurang 40.000 sama 3x sama dengan 90.000. X sama dengan 90.000 bagi 3 hasil X adalah 30.000. Jadi harga apel X sama dengan 30.000 dan harga jeruk Y sama dengan 20.000. Sekian dari kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, kepada kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Kepada kelompok satu. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya secara perdana ingin bertanya tentang dari bagian A yang mana yang akan dieliminasi. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang kami eliminasikan adalah X yaitu apel. Setelah kita eliminasikan mengeliminasikan apel, dan kita dapat mencari nilai Y atau jeruk. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya mau bertanya tentang apakah variabel yang dieliminasi apakah harus 0? Ya, harus dibuat 0. Itulah maksud dieliminasikan supaya bisa mencari langkah selanjutnya. Oke. Demikian. Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, semua ada yang mau ditanyakan kembali? Ya. Oke, tepuk tangan pada kelompok 3. Setelah selesai kita diskusi kelompok materi kita pembelajaran pada hari ini. Oke, adakah pada anak bapak yang bisa menyimpulkan kembali apa pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini? Oke, Kak Kesia. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dengan cara eliminasi kita dengan mudah dapat mencari X dan nilainya. Oke, terima kasih. Oke, semangat. Jadi kesimpulannya adalah kita harus melakukan eliminasi agar mencari variabel yang lain. Oke, sekian pembelajaran diskusi kita. Ayo kembali ke bangkunya masing-masing. Kan? Kita kembali ke posisinya masing-masing. Adakah yang bisa merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Pada anak bapak? Oke, Kak Valencia. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Materi saya pada pagi hari ini, saya sangat senang belajar matematika karena dapat berdiskusi dengan teman-teman. Selain itu juga mendapatkan ilmu baru dan dapat memahami atau menguasai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Sekian dan terima kasih. Betul. Oke, sekarang
semangat saya merasa bahagia belajar pada pagi hari ini. Saya berdiskusi dengan kawan-kawan sehingga saya dapat memahami materi hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, ulang. Oke, pembelajaran diskusi kelompok sudah, kesimpulan sudah, refleksi sudah. Nah, saatnya saya akan memberikan soal formatif. Ini soal formatif, ada 2 soal. Ambil kertas 2 lembarnya, kertas 2 lembar, ditulis, dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, mulai. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mengerjakan soal formatif. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang bangun ruang. Oke, kalian belajar sendiri, searching apa itu bangun ruang sendiri di internet, menggunakan HP kalian. Tetap semangat, jangan malas mencari informasi tentang materi kita selanjutnya. Oke, paham semua, Bapak? Oke, ketua kelas, persiapkan untuk doa dan salam. Siap, udah. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ren. Waalaikumsalam. Kita baru saja melaksanakan kegiatan observasi, Pak. Maka di sini izinkan saya atau kita bersama melaksanakan kegiatan pasca untuk merefleksi, untuk menilai bagaimana hasil dari kegiatan observasi yang telah dilakukan. Jadi saya ingin menanyakan, Pak, bagaimana perasaan Pak Rehan setelah melakukan kegiatan observasi ini, Pak? Perasaan saya senang diobservasi oleh Padi. Saya merasa menjadi lebih baik lagi dalam belajar karena sudah diobservasi oleh Padi. Pada saat kegiatan observasi tadi, Pak, kira-kira menurut Bapak apa saja kendala yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran tadi, Pak? Kendala yang saya alami tadi yang pertama, Pak, masalah waktunya yang kurang. Ada keterbatasan waktu, Ada Pak, keterbatasan waktu yang membuat waktu itu kurang lah mau saya aplikasikan modul ajar saya. Terus yang kedua, dalam pembelajaran itu anak itu kurang aktif dalam kelompoknya, Pak. Jadi ya itulah, jadi yang aktif hanya sebagian siswa saja. Jadi ada sebagian siswa yang kurang lebih aktif lagi dalam diskusi, dalam kelompoknya untuk berdiskusi dengan kawan. Jadi ada, tadi Bapak kendalanya adalah masalah waktu. Mungkin kalau waktunya lebih panjang, Bapak bisa mengeksplor kembali lah, mengeksplor lebih baik lagi lah modul ajaran saya. Yang kedua, ada siswa yang mungkin kurang aktif ketika diskusi di kelompoknya, ya.
Baik Pak, setelah melihat kendala-kendala yang ada, kira-kira ke depannya apa motivasi yang bisa Bapak lakukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, Pak? Yang saya akan membantu untuk pembelajaran berikutnya, yang pertama mungkin saya akan lebih mengekspor modul ajar saya mungkin menjadi lebih baik. Modul ajar itu menjadi lebih baik, berdiferensiasi, memuat di dalamnya itu kompetensi sosial emosional anak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan semakin giat memfasilitasi anak untuk semakin giat untuk belajar di tempat-tempat ini. Pak, siap untuk implementasi bahasa ya. Terus yang ketiga, saya akan membuat mata pelajaran matematika itu semakin menarik di mata siswa. Jadi siswa itu akan semakin beginilah matematika. Kok menarik kali matematika itu. Jadi tidak ada rasa ketakutan dalam pembelajaran matematika. Baik Pak, sangat menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Kita sudah mengevaluasi dari kegiatan observasi kita pada pagi tadi. Kita sudah melihat bagaimana kendala, apa motivasi yang Bapak akan lakukan ke depannya. Dan perlu saya sampaikan ke Bapak bahwa pada saat observasi tadi, dari rubrik yang saya buat, saya memang sudah melihat bahwa Bapak ini sudah sangat baik sekali dalam menyampaikan pembelajaran, di mana modul yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan ke siswa itu sudah terlihat ada kegiatan yang berdiferensiasi, di mana kelompok belajar yang Bapak lakukan itu sudah memuat beberapa kemampuan anak, sehingga anak-anak ini bisa saling mentransfer ilmu, namanya pembelajaran teman sebaya, Pak. Jadi mereka lebih mudah, dan Bapak saya lihat pun sangat aktif untuk memfasilitasi bagi kelompok-kelompok yang mungkin kurang begitu aktif dan kurang paham, ada kendala, ada masalah ketika menyelesaikan permasalahan tadi, Pak. Jadi saya juga sudah melihat Bapak melakukan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, dari beberapa kegiatan-kegiatan tadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan pada kegiatan kita pada hari ini. Semoga observasi kita ini bermanfaat untuk peningkatan kompetensi kita ke depannya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dengan ilmu dan cinta menggapai cakrawala, kolaborasi dan inovasi, merajut asa di bumi Pertiwi. Terima kasih Pak Abdi. Saya sebagai pengajar praktik Pak Abdi akan memberi sedikit tanggapan atau umpan balik. Nah, pertama saya apresiasi di mana Pak Abdi sudah melakukan praktik coaching pasca observasi dengan sangat baik bersama rekan Bapak, yaitu Bapak Rehan. Nah, sebelumnya saya juga sudah melihat video pra-observasinya dan juga observasi pembelajarannya di kelas yang dilakukan oleh Pak Rehan. Nah, pada saat ini juga saya juga sudah melihat praktek pasca observasinya yang dilakukan Bapak sudah menerapkan praktik coaching berdasarkan alur Tirta. Nah, pada video pra-observasinya Pak Abdi juga sudah menjelaskan tujuan dari pra-observasinya itu adalah untuk mempersiapkan atau untuk mengetahui persiapan awal rekan sejawat atau guru sebelum dilakukan kegiatan observasi. Nah, kemudian masuk pada alur identifikasi. Nah, di sini Pak Abdi juga sudah menggali dari Bapak Rehan apa saja hal-hal positif yang sudah dilakukan Pak Rehan di dalam kelas, seperti langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menggali kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Rehan di dalam kelas, dan juga sudah menjelaskan pendekatan pembelajaran yang dilakukan Pak Rehan, yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, beserta sudah ada
PSE-nya atau KSE-nya. Nah, itu pada alur identifikasi. Nah, kemudian Pak Abdi juga sudah melakukan atau menggali masalah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Rehan. Bagaimana perbaikan ke depannya supaya proses pembelajaran ke depannya berdampak pada murid. Nah, kemudian saya juga sudah melihat atau Pak Abdi juga sudah melakukan rencana aksinya atau tanggung jawab komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Rehan ke depannya. Nah, kemudian yang terakhir saya juga melihat ada rencana perbaikan-perbaikan untuk proses pembelajaran yang lebih baiknya ke depan dari Bapak Rehan. Nah, Pak Abdi, terakhir saya mengucapkan dari keseluruhan praktik coaching pasca observasi yang Bapak lakukan ini sudah sangat baik. Terima kasih Pak Abdi dan juga terima kasih kepada Bapak Rehan yang sudah bersedia diobservasi oleh Pak Abdi sebagai CGP saya. Sukses selalu untuk Pak Abdi dan juga Pak Rehan. Terima kasih. Semangat baru di setiap langkah teguh, terangi jalan ilmu, penuh cinta, penuh ruh, mengukir masa depan, berbekal ilmu dan hati. Di tanganmu bertumbuh puluhan anak-anak generasi bestari.